Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Pada kesempatan pagi hari kali ini kita akan membahas fikih khiyar dalam jual beli, dalam transaksi yang Imam Bukhari bahas dalam berbagai bab atau tarjamah sampai 6 ya. Sampai 6 tarjamah, 6 judul bab. Dan sebagaimana biasanya Imam Bukhari itu kalau mendapatkan riwayat yang satu hadis yang sama tapi berbagai jalur, berbagai riwayat, berbagai sanad, beliau selalu menuliskannya semuanya dan terkesan berulang-ulang ya, matanya ditulis lagi. Tapi intinya kita akan bahas ya bagaimana khiyar di dalam Islam tersebut ya. Khiyar itu sendiri arti asalnya, asal katanya dari khair. Khair itu adalah yang terbaik. Khiyar atau khiyaroh itu memilih yang terbaik. Khiyaroh adalah pilihan yang terbaik. Maksudnya adalah hak dari pembeli dan penjual untuk memilih yang terbaik antara menjadikan transaksi atau membatalkan transaksi. Khiyar di dalam Islam ini cukup penting ya, karena kita rasakan sendiri bahwa dalam jual beli tidak jarang kita merasa kaduhung ya, merasa menyesal kenapa jual beli ini begini. Apakah itu karena barang yang diterima tidak sesuai keinginan atau terlalu mahal ya. Bisa itu karena tertipu oleh penjual, atau sebaliknya penjual tertipu oleh pembeli, atau karena pembeli terlalu cepat ya menyimpulkan, terlalu cepat memutuskan beli. Bukan salah penjual tapi pembelinya yang terlalu cepat ya, salah berkesimpulan beli, ternyata sudah dibeli oh kok kemahalan gitu kan. Sesuatu hal yang sering terjadi di dalam jual beli. Dan di sini pentingnya khiyar ya di dalam Islam, kebolehan atau hak untuk memilih jadi atau tidak jadi dalam bertransaksi jual beli ya. Khiyar itu sendiri secara umum ada 3 ya. Nanti kita baca hadis-hadisnya. Yang pertama yang disebut dengan khiyar majelis. Kalau kita rujuk kitab-kitab fikih ya ada yang membagi-baginya menjadi 4, 8 sampai 17 ya. Banyak. Cuma secara umum ya disederhanakan setidaknya ada 3 khiyar itu. Yang pertama khiyar majelis. Yang kedua khiyar syarat. Yang ketiga khiyar khida ya, atau ya sementara khiyar khida ya, atau khiyar aib ya, khiyar aib. Yang pertama khiyar majelis, artinya khiyar dalam satu majelis, satu tempat yang sama. Yang dimaksud adalah selama ada di tempat itu, maka
selama itu juga khiyar berlangsung. Ketika sudah berpisah, maka otomatis khiyar berakhir. Misalnya contoh, si penjual dan pembeli di satu tempat yang sama di pasar misalkan, masih satu majelis, itu berhak untuk adu tawar, ya. Berhak untuk tawar menawar. Lalu ketika selesai, sudah khiyarnya berakhir. Apakah itu berakhir dengan kesepakatan jual beli atau kesepakatan untuk tidak terjadi jual beli? Sesudah itu nggak ada lagi, ya, hak khiyar. Dan itu yang umum ada dalam transaksi jual beli khiyar majelis. Yang kedua, khiyar syarat. Ya, khiyar syarat ini yang disebut dalam hadis bai' khiyar atau sofkoh khiyar, yang memang transaksinya transaksi untuk khiyar, yang kalaupun sudah berpisah masih berlaku khiyar, ya. Ini ada ulama yang membatasinya sampai 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, ya. Dan yang paling arjah tidak ada batasan, melainkan sesuai kesepakatan. Jadi ini modelnya, saya misalkan membeli sepeda motor, ya, tapi saya minta ke penjualnya khiyarnya tetap berlaku sampai misalkan 1 minggu. Saya ingin mencoba dulu apakah ini sepeda motor itu layak dibeli atau tidak. Kalau layak dibeli, maka dalam waktu 1 minggu nanti diputuskan apakah jadi atau tidak jadi. Jadi sesudah berpisah majelis masih tetap berlaku khiyar, dan itu berdasarkan kesepakatan yang disebut khiyar syarat. Jadi dalam khiyar itu dia memberlakukan syarat agar jual belinya nanti dicoba dulu, dipakai dulu, ya. Kalau sudah dipakai ternyata pas, maka boleh dikembalikan, ya. Dan ini mirip-mirip dengan garansi, meski tidak mirip 100%. Kalau garansi itu kan jaminan, ya. Misalkan dalam 1 tahun, jika barang itu ada kerusakan, yang tentu sebagaimana kita tahu bukan disebabkan kerusakan kelalaian pembeli atau musibah atau diruksak, ya, maka boleh dikembalikan, ya, utuh. Tapi kalau sudah lewat dari 1 tahun, meski rusak bagaimanapun nggak bisa dikembalikan, ya. Itu garansi itu kan jaminan. Tapi kalau dalam khiyar syarat, ini sebatas tawar menawar saja, mungkin jadi, mungkin tidak jadi, terlepas apakah itu barangnya rusak, ya, rusak dengan sendirinya atau tidak. Kalau garansi kan, kalau rusak kembalikan, kalau tidak rusak nggak boleh dikembalikan, ya. Jaminan, namanya juga jaminan barang itu sesuai spek yang ditentukan pabrik. Jadi kalau dalam syarat mah ini memang berlaku tawar menawar, pokoknya kalau suka jadi jual belinya, kalau tidak batal. Nah, misalkan 1 minggu, maka dalam 1 minggu tersebut si pembeli harus menentukan apakah jadi atau tidak jadi. Kalau dia tidak menentukan, ya tergantung kesepakatan awal, berarti jadi atau berarti tidak jadi. Kalau tidak jadi ditarik kembali, terlepas apakah barang itu rusak atau tidak. Itu dalam khiyar syaratnya, ya, garansi mirip-mirip lah. Kemudian yang ketiga, khiyar aib, ya, atau khiyar tadlis atau khiyar khida', ya. Khiyar yang ada kesepakatan kalau ada aib, ada cacat, atau tadlis. Tadlis itu
kebohongan, ya. Tadlis itu menutupi sesuatu yang tidak sebenarnya. Bilangnya misalkan ini produk dari Jepang, ternyata setelah dicek produk KW, ya, bukan asli dari Jepang. Nah, kalau tertipu seperti itu boleh dibatalkan khiyarnya. Tuh khiyar aib, khiyar tadlis, atau khiyar khidah. Khidah juga sama, tertipu. Nah, yang khiyar aib lagi-lagi mirip-mirip dengan garansi, ya. Meski tidak 100% sama, karena dalam khiyar aib itu kalau ternyata ada cacat, ya, atau tertipu, yang cacat itu memang kesalahan dari penjual, dikembalikan atau dibatalkan, ya. Kalau dalam garansi kan dikembalikan lalu diganti dengan yang lebih dengan yang baru yang sesuai keinginan. Jual belinya nggak boleh dibatalkan dalam garansi. Tapi kalau dalam khidah itu boleh dibatalkan. Ya, kecuali yang dalam garansi juga kalau memang tidak ada barang lain, ya. Ya udah, berarti harus di stop, ya, tidak jadi jual belinya, karena yang kita minta adalah sesuai barang yang kita inginkan speknya. Nah, itu mungkin secara umum, ya, ada 3 jenis khiyar majelis yang terjadi di satu majelis yang sama. Kalau jadi, kalau berpisah, ya antara jadi tidak jadi, nggak ada lagi khiyar sesudah itu. Kalau khiyar syarat, sesuai persyaratan yang disepakati. Kalau memang 1 minggu atau 1 bulan, berarti dalam waktu 1 bulan itu dia berhak masih berhak mengembalikan, berhak memutuskan jadi. Jadi kalau sudah jadi, ya sudah. Kalau dia tidak memilih tidak jadi, ya sudah juga, kembalikan. Kalau khiyar khidah itu karena kalau tertipu dikembalikan, dibatalkan, atau khiyar aib kalau ada cacat dikembalikan atau dibatalkan. Kalau dalam garansi kan dikembalikan lalu diganti dengan yang baru, namanya juga jaminan. Tapi transaksinya tidak dibatalkan kecuali memang tidak ada barang yang lain. Hadis yang pertama di dalam bab kam yajuzul khiyar, dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, innal mutabayi'aini bil khiyar, sungguh 2 orang yang bertransaksi itu berhak untuk khiyar, fi bai'ihima, dalam jual beli mereka, malam yatafarraqo, selama mereka belum berpisah, au yakunal bai'u khiyaron, atau jual beli itu sendiri keadaannya adalah khiyar. Nah, ini menjelaskan 2 jenis khiyar. 1 khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat. Khiyar majelis tadi disebutkan selama belum berpisah. Kalau sudah berpisah berarti tergantung kesepakatan. Khiyarnya berakhir dan tergantung kesepakatan jadi atau tidak jadi. Tapi kalau atau, ya, kecualinya itu keadaan transaksinya transaksi khiyar. Ini yang disebut khiyar syarat. Jadi meskipun sudah berpisah, disepakati khiyarnya masih berlaku. Apakah nanti dikembalikan, tidak jadi atau jadi, ya, itu jual beli khiyar atau yang dimaksud khiyar syarat. Kemudian di hadis yang lainnya sama dari Hakim bin Hizam, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, 2 orang yang bertransaksi itu berhak khiyar selama belum berpisah. Kemudian sanad yang lain dijelaskan yang dimaksud khiyar itu dari hadis Ibnu Umar, seseorang berkata kepada lawan transaksinya, li sohibi ikhtar, silakan pilih, ya, pilih mau jadi atau tidak jadi. Kalau jadi, ya sudah,
Kalau tidak jadi ya sudah. Itu selama belum berpisah, yang khiyar majelis. Kemudian Nabi SAW mengingatkan agar dalam khiyar itu kedua belah pihak jujur. Penjual harus jujur dengan barang yang dijualnya. Demikian juga pembeli harus jujur dengan nilai harga yang dia beli. Jadi jangan bohong, masa yang begini 1 juta, di sana juga harganya 500.000. Padahal dia ngomong di sana itu di mana, ya? Hanya untuk ngegos, ya, untuk menekan, menipu pedagang. Pedagang terdesak misalkan. Oh ya udah, ya, jadi menyerahkan, ternyata pedagang penjual yang tertipu. Nah itu berarti ada ketidakjujuran dari pembeli, ya. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadis Hakim bin Hizam, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang bertransaksi itu berhak khiyar selama belum berpisah. Kalau sudah berpisah nggak ada khiyar lagi. Kalau jadi, kalau tidak, ya. Kecuali tadi yang disepakati dari sejak awalnya bahwa jual beli ini adalah jual beli khiyar, artinya meskipun sudah berpisah masih berhak untuk khiyar, tawar menawar. Tapi kalau tidak, patokannya majelis. Kalau masih satu majelis silakan tawar menawar. Kalau sudah berpisah ya sudah, nggak ada lagi tawar menawar. Seandainya menyesal sudah membeli barang ini mau dikembalikan, nggak bisa. Itu yang sering ditulis ya di toko-toko, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Itu diantara khiyar majelis. Fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya jujur dan transparan saling menjelaskan, ya. Penjual jujur dengan dagangannya, pembeli juga jujur dengan pembeliannya. Burika lahum ma fi baihima, maka akan diberkahi bagi mereka dalam jual beli mereka. Diberkahi itu jadi kebaikan, ya, jadi pahala, kemudian jadi nilai kekayaan yang baik, ya, tidak kemudian menjadi sesuatu yang jelek. Wa in kadzaba wa katama, tapi jika keduanya berbohong atau sengaja menyembunyikan, ya, tidak terang-terangan, ini bagaimana kualitas barangnya dan sebagainya, muhiqat barokatu bai'ihima, akan dihilangkan keberkahan jual beli mereka. Kalau itu penjual yang tidak transparan, penjual itu meskipun dapat uang dari transaksi, uang itu tidak akan jadi kebaikan, tidak akan jadi pahala, malah menjadi dosa. Dan kayaknya dia juga tidak akan baik, tidak akan menyebabkan dia menjadi orang yang soleh, rajin sodako, ya, banyak berderma. Enggak. Kenapa? Karena enggak berkah. Dan bahkan kekayaannya itu akan cepat habis. Jadi dia kelihatannya kaya, tapi kok terasanya tidak kaya, terasanya tetap miskin. Itu tidak berkah, ya. Hadis ini memang tidak berarti kalau ternyata kita tahu, misalkan sebagai pembeli, si penjual itu berbohong, si penjual itu tidak transparan, lalu kemudian boleh dikembalikan, ya nggak bisa. Kan majelisnya sudah selesai, ya. Atau sebaliknya, ternyata penjual yang tertipu, kirain dia itu betul pengusaha menyewa, misalkan, ya, ternyata bukan pengusaha, dan kita nggak bisa membatalkan sewaannya karena sudah selesai, ya. Ya kecuali kalau jelas misalkan dia tidak bayar, masih dalam sewa, ya sudah, tarik lagi. Jadi kalau penjual merasa tertipu oleh pembeli, dia menawar dengan harga segini karena di sana juga begini, ternyata nggak begitu, ya. Tertipu oleh pembeli, tidak bisa dibatalkan jual belinya karena sudah berpisah. Ini khiyar majelis itu. Tapi meski demikian, Nabi SAW tetap mengajarkan nilai, mengajarkan
sisi-sisi ruh ya dalam transaksi. Kita mengejar apa? Ini pembeli jual beli itu tujuannya apa? Untung atau berkah? Penjual juga sama. Penjual ini berjual ini tujuannya apa? Untung atau berkah? Makanya benar ya. Salah satu lagu ya yang diubah oleh satu kelompok artis ya, satu band, cari berkah cabe. Kita hidup itu dalam dagang bukan cari kekayaan. Pembeli juga bukan cari untung, cari murah, tapi cari berkah. Buat apa kita beli barang dengan menipu, menyembunyikan ya dari pedagang kalau tidak jadi berkah. Jadi sekali lagi maksud hadis ini secara fikih memang tidak bisa dibatalkan karena bukan khiyar syarat, karena khiyarnya khiyar majelis, tetapi ada keberkahan yang hilang kalau si penjual dan pembeli tidak transparan dan tidak jujur. Kemudian di hadis berikutnya dari Ibnu Umar juga, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'ar rajulani faqulu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an." Apabila dua orang bertransaksi jual beli, maka masing-masing dari penjual dan pembeli itu berhak khiyar selama belum berpisah dan keduanya masih bersama-sama. Jadi artinya kalau sudah berpisah ya sudah, nggak ada khiyar lagi. Au yukhayyiru ahaduhuma al-akhar, atau salah seorangnya menyerahkan kepada yang satunya. Contoh, penjual ya silakan, bagaimana pembeli. Pembeli jadi, mangga, tidak jadi soal. Atau kata pembeli, coba dulu ya 1 hari. Kalau 1 hari bagus, saya jadi beli, kalau tidak saya kembalikan. Nah kalau penjual rela silakan. Atau sebaliknya pembeli yang menyerahkan khiyar kepada penjual, ya silakan gimana lah, pokoknya saya tahu beres, saya tahu barang ada, saya tahu jadi, ya silakan, terserah, saya kurang tahu. Ini misalkan kita yang mau bangun rumah, pesan rumah ke satu developer, pokoknya pengen gini, yang bagus gimana, rinciannya silakan, terserah. Nah itu menyerahkan khiyar kepada penjual. Fatabaya ala dzalika, lalu keduanya bertransaksi dengan kesepakatan itu, faqad wajabal bai'u, maka sudah sah ya jual beli, wajib, sudah terjadi jual beli. Wa in tafarraqa ba'da an yatabaya, dan jika mereka berpisah sesudah melakukan transaksi, walam yatruk wahidun minhum al-bai, dan satu pihak tidak membatalkan jual belinya. Misalkan penjual dan pembeli sudah berpisah, si penjual tidak membatalkan, si pembeli juga tidak membatalkan, faqad wajabal bai', sudah wajib jual beli, sudah terjadi, nggak boleh kemudian dibatalkan. Ya, jadi ini khiyar majelis itu ketat, diatur sesuai majelis. Pisah sudah, kalau sebelum berpisah tidak ada pembatalan, ya, sudah jadi, lalu sudah pulang dia ingin membatalkan, nggak bisa, faqad wajabal bai'. Jadi kalau sudah transaksi nggak bisa dikembalikan, nggak bisa, oh ini saya begini nggak jadi, nggak bisa dikembalikan, ya. Itu khiyar. Pedagang juga rugi, masa yang sudah dijual uangnya bahkan sudah dipakai mungkin untuk belanja lagi, dia menuntut dibalikan lagi, padahal sesuai kesepakatan, ya tidak bisa. Ini katanya barangnya rusak, ya salah sendiri, kenapa rusak. Kemudian ini yang pernah terjadi ya di hadis sebelumnya. Idashtaro syai'an, jika membeli sesuatu, kata Imam Bukhari,
fa wahaba min sa'atihi qabla an yatafarraqa, lalu dia menghibahkan pada saat itu sebelum berpisah. Walam yunkiril bai'u 'alal mustari, si penjual tidak mengingkari kepada pembeli. Awishtaro abdan fa'ataqahu, atau membeli hamba sahaya dan kemudian memerdekakannya. Ya. Ini hadis yang pernah dulu dibahas, ya. Sahabat yang keledainya sudah payah, sudah boyot, lalu ku Nabi ditepak, didoakan, bagus, lalu kata Nabi, jual ke saya. Kata Jabir, ya tapi saya mau bawa barang-barang dulu ini, pakai kendaraan ini, keledai ini ke rumah. Nanti kalau sudah saya sampai ke rumah nanti dikirim. Ini artinya masih satu majelis. Ternyata ketika keledainya dikirimkan ke Rasul, Rasul kemudian menyuruh agar si keledai itu dikembalikan lagi ke Jabir. Saya menawar bukan untuk membeli, tapi untuk memberikannya kepada kamu. Jadi uangnya diberikan ke Jabir, keledainya juga dikembalikan lagi ke Jabir. Boleh khiyar seperti ini? Boleh. Ini masih kategori satu majelis. Karena tadi ada syarat, ya, dari Jabir, boleh saya nanti serahkan keledai ini ke Nabi, tapi saya mau bawa barang-barang saya dulu ini ke rumah. Nanti kalau sudah sampai rumah saya kirimkan. Ini jadi artinya masih berlaku khiyar. Ternyata ketika sampai ke rumah Nabi, Nabi menyerahkan kembali, menghibahkan. Boleh yang seperti ini. Karena memang Nabi rencananya ingin memberikan hadiah pernikahan. Kemudian yang terakhir, nah ini tentang khiyar aib, ya. Khiyar aib itu yang dibatalkan khiyar karena ada aib, ya. Ibnu Umar menjelaskan, anna rajulan dzakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu. Seseorang lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia merasa tertipu dalam jual beli. Faqala, lalu kata Nabi, idza bay'ata faqul la khilabah. Maka dari itu nanti kalau jual beli lagi, kamu katakan jangan ada penipuan. Artinya khiyar aib itu berlaku kalau memang ada kesepakatan, jika barang ini ternyata cacat, dikembalikan, jual beli nggak jadi, ya. Jika ternyata tertipu, tidak sesuai yang diceritakan, maka dikembalikan. Ini mirip-mirip garansi, tapi kalau garansi memang mungkin di bulan pertama bagus, cuma memang di bulan kedua ada kerusakan yang itu bukan karena penipuan gitu kan. Kalau ini karena tertipu, ya. Kata Nabi boleh dikembalikan kalau ada kesepakatan la khilabah. Kalau tidak ada ya nggak bisa. Khiyarnya berarti khiyar majelis. Kalau dalam transaksi ada kesepakatan la khilabah, ini semacam khiyar syarat atau karena khilabah khiyar aib, maka boleh dikembalikan, batal jual belinya. Tapi kalau nggak ada ya wayahna, ya. Khiyarnya adalah khiyar majelis dan tidak bisa dibatalkan jual belinya karena kalau si pembeli merasa tertipu, ya penjual juga bisa merasa dirugikan. Masa udah dibeli dibatalkan lagi, mungkin uangnya sudah hilang. Kalau pembeli merasa tertipu, ya kemungkinan besar kan penjual nggak tahu kenapa merasa tertipu, mungkin kurang teliti dalam membeli, padahal barang begitu adanya misalkan. Nah ini hal-hal terkait khiyar. Semoga kita mampu memahaminya dan bisa mempraktikannya. Yang terpenting kita mampu berkhiyar dengan berkah, jujur, transparan. Karena yang kita cari baik pembeli ataupun penjual bukan persoalan untung saja. Untung ya jelas kita cari agar kita bisa sedekah, zakat, ya, bisa hidup, memberi penghidupan kepada diri dan keluarga. Tapi bukan itu saja yang kita cari. Yang paling penting adalah keberkahannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.